Nemuin gak sih orang tuh semakin pinter ngeles gitu tuh. Jadi nggak tahu alasan, jadi dia tuh bisa bisa bikin kita percaya bahwa dia tuh nggak salah gitu. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gue Sofwatil Amin dari Pesan dan Tren. Jadi puasa-puasa ini biasanya kita banyak banget lah yang ngerasain dinamikanya puasa gimana ya. Padahal tiap tahun kita udah lewatin, tapi lagi-lagi biasanya permasalahan yang sama kan kita lewati kan, lemes segala macam. Tapi itu mudah-mudahan sih bisa kita hadapin dan kita lewatin dengan lancar lah ya. Teman-teman yang puasa lancar dan yang tidak puasa juga mudah-mudahan juga nanti dikasih kesempatan untuk puasa. Nah, kali ini kita akan bahas soal mekanisme pertahanan diri, coping skill, atau ngeles gitu. Kenapa ini jadi pertanyaan? Kadang-kadang kan suka nemuin gak sih orang tuh semakin dia semakin pinter ngeles gitu tuh. Jadi nggak tahu alasan, jadi dia tuh bisa bisa bikin kita percaya bahwa dia tuh nggak salah gitu. Jadi di kondisi itulah kadang-kadang kita bingung, ini dia lagi defense mechanism, dia lagi apa namanya ngejaga dirinya, bener-bener dia lagi mencoba memecahkan masalah atau ngeles gitu kan. Ini banget ya, tentu aja kadang-kadang orang tuh suka apa ya, ngeluhin masalah tapi justru jawabannya ada di kita gitu tuh. Jadi di kesempatan kali ini ahli psikologi pada umumnya bilang bahwa strategi coping itu secara umum atau cara orang melewati masalah biasanya ada dua. Nah, yang pertama adalah emotional focus coping. Nah, puasa-puasa gini biasanya kita nyerempet-nyerempet ke sana nih, emotional focus coping. Dari namanya aja udah kelihatan lah kan, emosional. Jadi orang tuh kalau di tahap ini atau pakai strategi ini biasanya dia lebih ke mikirin banget masalah itu. Jadi dipikirin aja, dikerjain kagak gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya tidak salah, tapi satu waktu juga cocok lah untuk dipakai gitu. Jadi biasanya orang yang dengan menggunakan mekanisme atau strategi coping ini, dia lebih kepada menekan atau coba ngurangi masalah melalui emosional, melalui rasa. Kadang-kadang ada tiba-tiba teman kita nelpon kita kan, curhat masalahnya. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung dia lagi ngelakuin yang namanya strategi mekanisme pertahanan diri atau strategi atau coping skill tadi gitu tuh. Ada teman tiba-tiba ngajak keluar, ada orang tiba-tiba ngajak buka bersama, kita kan nggak tahu kan. Atau mungkin kita sendiri lagi punya masalah, tiba-tiba pengen WhatsApp atau siapa gitu ngedengerin curhatan orang. Nah, itu ternyata masuk dalam kategori emotional focus coping. Kemudian yang kedua adalah problem focus coping. Jadi di puasa-puasa kali ini biasanya kan banyak masalah tuh. Orang problem focus coping itu dia fokus kepada inti permasalahan. Jadi dia teknis banget, ketika ada masalah datang dia langsung nyelesain masalah itu. Nah, negatifnya di strategi coping yang pertama, biasanya dia cuma nunda. Dalam artian cuma nyari pelarian lah. Ada masalah ini lari ke pantai, ada masalah ini curhat ke siapa gitu tuh. Biasanya nggak selesai masalahnya. Nah, di dalam dua strategi coping ini ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Dalam artian kalau mau nyelesain masalahnya secara profesional, pas gitu, ada 3 hal yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama tipsnya adalah regulasi diri atau manajemen diri. Jadi kita harus tahu betul kapan kita ngapain, kapan dan dengan siapa kita ngapain gitu tuh. Klasik sih memang, istilah waktu kosong kita klasik memang, nyebelin memang gitu kan, bosen lah ngedenger orang bilang kayak gitu, bosen. Tapi sadar nggak sadar itu yang jadi solusi. Kemudian yang kedua adalah dukungan sosial. Dari mulai terdekat keluarga, cari dukungan sosial yang pas, cari lingkungan yang pas, yang membuat kita, bikin kita nyaman lagi, bikin kita lupa sama masalah kita. Kadang-kadang kalau kita udah mutusin satu hal, kalau orang-orang sekeliling kita nggak pas, orang-orang sekeliling kita ngasih masukan, kadang-kadang kita bisa goyang juga ya nggak sih? Atau mungkin sebaliknya, kita udah nyari jawaban itu di dalam diri kita, ternyata pas kita curhat, pas kita ngomong, ada di orang-orang sekitar kita. Jadi jawaban nggak selalu ada di dalam diri kita,
tapi orang lain juga pasti punya masukan-masukan yang bagus itu. Nah, yang ketiga adalah yang disebut dengan manajemen waktu. Kapan lo harus ngapain, di mana dan dengan siapa. Nah, itu harus di-manage dengan baik. Nah, dari dua pendapat ini, karena gue dulu belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebenarnya ada mekanisme coping yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah spiritual focus coping. Nah, ini kalau menurut gue sih ini adalah salah satu atau mungkin muara lah dari segala strategi coping, mekanisme coping segala macam gitu. Kenapa? Karena kita seringkali nemuin orang yang di rumahnya kalut banget, di pergaulannya nggak nemuin circle yang pas, tapi ternyata ketika suatu waktu dia kayaknya gue butuh tempat nih gitu untuk nyari tempat teduh, akhirnya datanglah ke pesantren mana gitu kan, karena gue butuh waktu untuk menyendiri nih, akhirnya dia bermunajat, doa segala macam, akhirnya tanpa disadari justru masalah itu atau solusi itu ketemu ketika dia memakai atau menggunakan skill yang ketiga tadi, spiritual focus coping gitu tuh. Jadi fokus pada spiritual, fokus pada pemenuhan gizi rohani, fokus pada perbaikan hubungannya dengan Sang Maha Kuasa. Jadi muaranya. Nah, salahnya kadang-kadang orang memakai mekanisme ini justru jadi alternatif terakhir gitu tuh. Kadang-kadang udah mentok baru, udah tersesat, udah ini baru. Padahal kalau kita bisa mindahin itu ke yang pertama, spiritual focus coping, dari yang pertama dijadiin prioritas utama, kayaknya kita bisa nemuin masalah itu gitu tuh. Meskipun kita doanya lewat sujud, tapi kan pesannya sampai ke langit, gitulah kira-kira ya. Nah, dari sekian banyak yang pengen disampaikan, tentunya mudah-mudahan kita bisa nentuin atau kita bisa termasuk dengan cara penyelesaian masalah yang mana nih gitu tuh. Dan kita di Ramadan ini mudah-mudahan bisa sama-sama ngebangkitin lagi bahwa semuanya bermuara pada Sang Maha Kuasa atau Sang Kholik. Gitu aja dari podcast Pesan dan Tren, mudah-mudahan bisa kita ambil sama-sama baiknya dan selamat menjalankan ibadahnya. Gue Safatul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.